Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dengan NIM 2005120442 dari kelas TI 2020B, Prodi S1 Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai web server serta DNS server. Yang pertama, apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun bagian dari perangkat lunak atau software. Berikut ini fungsi dari web server. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Selanjutnya, apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML, sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari suatu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. HTML merupakan bahasa dasar pembuatan web. Disebut dasar karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML, tampilan web terasa hambar. Terdapat banyak bahasa pemrograman web yang ditunjukkan untuk manipulasi kode HTML, seperti JavaScript dan PHP. Akan tetapi, sebelum Anda belajar JavaScript maupun PHP, pahamilah HTML merupakan hal yang paling awal. Lalu ada DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Lalu fungsi DNS server. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mengidentifikasi komputer sebagai titik dalam suatu jaringan. Keempat, membuat komputer lebih mudah dalam mengidentifikasi alamat website, serta mendata setiap server surat yang menerima email pada tiap domain. Cara kerja DNS server. Yang pertama, DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di dalam sistem. Dalam tahapan awal ini sendiri terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Di bawah ini Anda bisa temukan pengertiannya. Yang pertama ada recursive query. User memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Yang pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak bisa ditemukan. Selanjutnya, iterative query. User memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Lalu ada non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. DNS recursor atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi.
Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Root name server. Katakanlah informasi yang Anda cari tak bisa ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Root name server ini merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain serta IP address. Server ini tidak memiliki jawaban yang tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa menemukan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. Berikutnya ada TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Yang terakhir ada authoritative name server. Setelah menemukan di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetapi up to date. Namun tentu saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache yang didevis untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan dengan cepat. Berikutnya saya akan menunjukkan simulasi web server dan DNS server menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, skema yang kita gunakan yaitu sama seperti skema pada simulasi routing statik dan routing dinamik yang sudah kita lakukan. Bedanya pada simulasi ini, dua server yang di sini, dua server ini kita akan ganti namanya. Untuk yang server 1 sebelah kiri, kita akan ganti namanya menjadi DNS server. Sedangkan untuk sebelah kanan atau server 2 kita ganti dengan web server. Seperti berikut. Nah, simulasi yang pertama yang akan kita lakukan yaitu simulasi web server. Di sini saya sudah men-setting IP dan lain sebagainya pada PC, router, serta servernya. Langkah selanjutnya, kita akan menyalakan HTTP pada web server. Pada ini, kita menuju service. Di sini ada HTTP. Nah, kita nyalakan, sudah on. Lalu kita akan edit file index HTML-nya. Ini akan kita edit seperti berikut. Kita akan edit dengan ini. Ini kita copy. Lalu kita paste. Selanjutnya kita save. Yes. Nah, di sini sudah kita ganti indeks HTML-nya. Kita silang. Selanjutnya, setelah kita menyalakan HTTP serta mengedit indeks HTML-nya, kita akan menjalankan URL-nya. Caranya dengan kita buka PC1, lalu pada tab desktop kita menuju ke web browser. Di sini ada URL, kita masukkan URL yang akan kita tuju, yaitu http 43.43.43.1. 43.43.43.1 ini merupakan IP address dari web server yang sudah kita edit indeks HTML-nya tadi. Lalu kita klik Go untuk menjalankannya. Nah, di sini sudah terlihat. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti berikut. Lalu kita silang.
Nah, sekarang pada PC1 kita akan mencoba membuka web browser lagi. Di sini kita akan coba memasukkan alamat atau domain yang lain. Misalkan domain jarcom.com. Seperti ini kita coba go. Nah, di sini dia tidak akan menjawab sampai request timeout karena web server ini belum kita pointing ke DNS. Jadi untuk caranya kita akan lanjut ke simulasi DNS server. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi yang kedua, yaitu simulasi DNS server. Pertama-tama kita akan mengecek terlebih dahulu DNS pada PC1, PC2, dan PC3. Kita menuju PC1, lalu ke IP configuration-nya. Nah, ini DNS servernya masih kosong, jadi kita isi terlebih dahulu dengan 33.33.33.1. Seperti berikut. Begitu juga PC2 dan PC3. Nah, jika setiap PC sudah terisi dengan DNS-nya, maka selanjutnya kita akan mengaktifkan service DNS pada DNS server. Kita buka DNS server, lalu pada server service kita buka DNS, lalu kita on-kan. Setelah kita on-kan, kita akan menambahkan entry pada DNS di sini. Yang pertama yaitu pada namanya kita isi dengan ftp.jarcom.com dengan type-nya arecord, yaitu untuk mengubah menjadi IP, serta untuk address-nya kita isi dengan 43.43.43.2. Lalu kita add. Untuk DNS yang kedua yaitu pada namanya kita isi dengan jarcom.com, type-nya juga arecord, lalu pada address-nya kita isi dengan 43.43.43.1. Lalu kita add. DNS yang terakhir yaitu namanya www.jarcom.com. Untuk type-nya yang ini yaitu CNAME. CNAME ini untuk alias atau alias dari sebuah alamat atau domain. Untuk hostnya kita isi dengan jarcom.com. Add juga. Nah, ini sudah terisi seperti ini. Kita silang. Nah, jika entry DNS sudah terisi, selanjutnya kita buka PC1. Lalu kita jalankan perintah nslookup pada command prompt seperti berikut. Kita ketik nslookup. Yang pertama yaitu jarcom.com. Lalu kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini yang menjawab bisa kita lihat yaitu server 33.33.33.1 dan di resolve ke 43.43.43.1. Nah, selanjutnya kita lakukan nslookup lagi. Yang kedua yaitu www.jarcom.com.
lalu kita enter. Nah, di sini juga sama, server yang menjawab yaitu 33.33.33.1. Di resolve juga ke 43.43.43.1 dan ada alias dari jarcom.com. Kita silang. Selanjutnya, kita akan membuka web browser lagi pada PC 1. Kita buka web browser. Di sini kita akan mengakses web server dengan URL domain. Pada URL ini kita bisa menjalankan URL jarcom.com maupun www.jarcom.com. Misal di sini kita akan menjalankan URL jarcom.com. Lalu kita enter, kita go. Nah, ini sudah berhasil. Jika berhasil, tampilannya akan seperti berikut. Kita silang. Pada step berikutnya, kita akan melakukan perintah nslookup lagi untuk mengetahui resolve domain dari ftp.jarcom.com. Caranya, kita ke PC 1, lalu pada command prompt, kita ketik nslookup ftp.jarcom.com. Kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil. Yang menjawab yaitu server 33.33.33.1 dan di resolve ke 43.43.43.2. Sekian mengenai materi serta simulasi web server dan DNS server yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.